hari ini kakak nggak bisa masuk juga ya? Nggak bisa. Gimana? Ada rasa kecewa nggak? Apakah harus dijawab? Ya gimana ya, kecewa gak kecewa ya, agak kecewa juga karena dari di awal ngomongnya tadi sidang tutup terbuka, tapi sempat alhamdulillah masih ada keadilan gitu. Terus kok jadi tertutup juga saya nggak tahu ada pas apakah hakim salah ngomong apa gimana, apakah saya salah dengar saya nggak tahu. Kedua saya dengar panggil saksi Hotman Nasution gitu kan, jadi ini kenapa, apakah salah saya dengar apakah gimana. Susah pendengaran saya tadi bilang apa makin ngomong Hotman Nasution gitu loh. Ada panggilan tapi atas nama Hotman tapi Nasution. Iya, kayak di awal katanya sidang terbuka atau tertutup gitu loh, kayak ada grogi apa gimana, hakim juga nggak tahu ya, saya juga nggak tahu gitu loh. Tapi kalau saya nggak salah dengar itu gitu. Ya kecewa ya, bilang apa lagi mbak, kita kan harus patuh sama perintah hakim. Kalau katanya itu tertutup, kalau katanya terbuka terbuka, kita bilang apa gitu lah, beginilah potret hari ini Indonesia. Masa berharap semoga Allah memaham bolak-balikan hati manusia sebagaimanapun punya apa semua ini adalah jalan Allah. Kita hanya punya rencana, manusia hanya punya rencana, Allah yang menentukan semua ini. Daun jatuh hanya dari pohon yang berguguran itu adalah rencana Allah, apa namanya, udah keputusan Allah gitu. Apalagi yang kita manusia ini ya, kami keluarga Pak Rasman ya kelas apapun yang terjadi. Oh ya kak, ini kemarin kan minta untuk ganti ketua hakim ya, dan sekarang masih yang sekarang itu gimana pendapat dari kakak? Ya kalau menurut saya sih nggak ada masalah ya ganti apa enggaknya, cuma kita kan yang berminta. Kalau tetap seperti itu kita nggak diganti nggak masalah, yang penting saya hanya minta keadilan untuk Bang Rasman. Saya tahu dari awal Iklim Hakim datang ke kantor Bang Rasman dan itu dia menyatakan dirinya itu diduga dilecehkan oleh si HPH, dan semua disaksikan oleh orang kantor juga, staf kantor, ditandatangani oleh bukan Bang Rasman sendiri, ada lagi pengacara di kantor 5 orang lagi, dan Martin itu 6 orang gitu, tanda tangan kuasa dia, dan itu semua ada buktinya, di video ada, bukti dari infotainment juga ada, dia mencabut kuasa juga ada, itu ya di luar nalar logika saya aja, karena kan saya kan bukan orang hukum ya, saya hanya orang bukan hukum lah yang nggak ngerti apa-apa. Itu aja saya mengerti, ini kok aneh gitu loh, kok masa ada pencabutan kuasa tapi dia tidak mengakui itu tanda tangan kuasa. Ibaratnya gini loh, anak dilahirkan tapi nggak ada ibunya gitu loh, kan juga bingung sayanya gitu loh. Terus dia menangis di Kementerian PPA itu ada semuanya kan, videonya, statement juga ada, di sosial media juga ada itu loh. Di Kementerian PPA Iklim Hakim ini menangis sampai itu dibawa ke kursi roda, dia saking lemesnya dia, saking tepakannya dia, itu bukti apa lagi gitu loh. Jadi apa yang dilakukan Rasman yang lalu itu kayaknya udah muncak ya. Lihat aja cara dia ngomong teriak itu udah kayak, coba deh ahli psikologis menilai, pasti ini sesuatu yang udah sangat tertekan. Ingat, bertahun-tahun, kalau nggak salah 38 bulan gitu loh, bertahun-tahun ini kasus. Ini hanya kasus ITE, pencemaran nama baik, bukan korupsi, bukan pencurian, bukan pencabulan, bukan pemerkosaan, hanya ITE. Jadi di sini hanya keegoan aja di sini di masalah ini. Jadi terjadilah seperti ini gitu. Terus ini kan melihat kuasa hukum Bang Rasman juga akhirnya keluar juga. Nah itu tadi kan, saya nggak bisa ngomong apa-apa, tidak bisa word hanya tersenyum saja gitu. Ya Allah, begini banget ya Allah. Nggak ada, kita nggak usah ngadu kemana-mana mbak. Sekarang saya bilang kemana, udah kita nggak usah, udah. Yang penting daya upaya semua yang sudah kita lakukan semaksimal mungkin, setengah keras, paling keras sudah dilakukan. Apalagi upaya kita, ya sudah kita minta sama Allah aja, upaya pun aja. Kita yakin di balik ini semua Allah merencanakan sesuatu yang jauh lebih baik untuk Rasman. Harapan untuk persidangan kali ini apa Mbak? Harapan saya yang salah disalahkan, jangan yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Itu aja harapan saya. Saya ingin hukum tegak lurus, berkeadilan yang benar-benar adil seadil-adilnya. Ingat,
hidup kita tidak hanya selama-lamanya dunia ini. Kita nggak tahu kapan kita pergi dari dunia ini. Adil Allah lah yang maha adil. Ingat azab itu ngeri sengeri-ngerinya. Berarti maka itu netizen yang menghujat yang kita yang kalian tidak mengenal saya tidak mengenal kalian, mengerasman, tapi kalian hujat habis-habisan, kalian bully. Tidak apa-apa, tidak masalah. Semoga kalian diberikan itu hidayah agar berkata lebih baik lagi, tidak menghujat orang yang tidak kita kenal. Ingat ghibah itu dosanya tidak diampunkan loh. Sebelum kita minta maaf pada orang yang kita ribahkan itu, menghina orang, kita membicarakan orang aja itu berarti kalaupun itu benar kita bicarakan itu aja berdosa, apalagi tidak benar jatuhnya fitnah. Kak, tapi sebelum menuju persidangan memang udah ada feeling bahwasannya akan sidang akhirnya akan tertutup. Feeling sih, makanya tadi saya agak seneng ya pas hakim bilang sidang terbuka ketok gitu kan. Nah itu kok terus kemudian ayo 5 menit ambil gambar, 3 menit ambil gambar, selesai tutup. Jadi terbuka tutup, ya sudahlah. Pak, dari hujatan netizen semuanya gitu, dari anak-anak gimana, ada? Gak ada, anak-anak happy, gak ada pengaruh. Sekolahnya gitu. Gak ada pengaruh, teman-temannya juga happy. Teman-temannya juga gak ada yang ini, gak ada. Bagi saya gini, cerita yang disebarkan oleh orang bodoh diterima oleh orang goblok dan dirasuki orang yang tidak pintar, itu aja bagi saya. Tidak ada, saya bilang saya tidak makan dari netizen, saya hanya minta rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada, terserah kalian mau ngomong apa, hujatan apa. Dan lagi kita kan peringkat nomor 1 se-Asia. Indonesia ini pembuli yang paling jahat. Bayangkan ya, anak bayi aja mereka bully, anak bayi yang nggak tahu apa-apa, anak bayi. Ingat ya itu kejadian kalau nggak salah tuh si artis tuh, anak siapa tuh dibully, anak-anak dibully, di mana, miris gitu loh, miris sekali. Tapi ada sempat baca komentar yang bikin sakit hati gitu Pak? Saya baca nggak, tapi saya ketawa aja gitu loh, aduh kok sebodoh ini mereka gitu loh, hanya membuang energi, memberikan dosa bagi mereka dengan berbicara menghujat orang begitu. Kita nggak saling mengenal gitu loh, apa gitu loh. Lagi Oke. Terima kasih Kak. Bade.